Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era media sosial saat ini, masyarakat sangat mudah menerima informasi politik hanya melalui satu postingan. Contohnya seperti video pendek ataupun potongan ceramah yang sedang viral. Nah, menjelang pemilu 2024 kemarin, media sosial itu dipenuhi berbagai narasi politik yang seringkali dikaitkan dengan agama, sehingga memicu perdebatan dan polarisasi di masyarakat. Nah, fenomena tersebut itu dapat dilihat dari penyebaran hoaks politik di media sosial serta munculnya influencer religius yang menyampaikan opini politik kepada para pengikutnya. Banyak masyarakat juga akhirnya terpecah karena perbedaan pandangan dan fanatisme kelompok di bidang digital. Perkenalkan, nama saya Zake Duang Sabri dengan NIM 255150307111031 dari kelas agama N1N. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas politik, identitas, dan polarisasi agama di media sosial dalam perspektif Islam Wasatiyah. Nah, pada saat ini media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang utama pembentukan opini politik masyarakat. Berbagai informasi politik itu dapat mudah tersebar melalui platform contohnya seperti TikTok, Instagram, X, dan maupun YouTube. Namun banyak konten yang menggunakan narasi agama untuk mempengaruhi masyarakat tanpa disertai informasi yang valid. Salah satu contohnya adalah penyebaran hoaks politik mengenai pemberian THR atau tunjangan hari raya oleh pemerintah dengan anggaran 20 triliun yang sempat beredar di media sosial kemudian diklarifikasi sebagai informasi manipulatif oleh Humas Polda Jawa Barat. Nah, selain itu, fenomena influencer religius yang menyampaikan opini politik di media sosial juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat. Banyak audiens cenderung mengikuti opini tokoh yang mereka percaya tanpa melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu. Akibatnya, muncul polaritas di media sosial seperti perang komentar, fanatisme kelompok, hingga konflik antar pendukung karena perbedaan pandangan politik. Nah, perspektif Islam Wasatiyah. Dalam perspektif Islam Wasatiyah, fenomena ini bertentangan dengan Islam Wasatiyah sendiri yang mengajarkan keseimbangan, demokrasi, dan persatuan. Islam juga mengajarkan tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang dimana menerangkan bahwa jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, ayat tersebut mengingatkan umat Islam agar tidak langsung menerima suatu berita tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dalam konteks media sosial saat ini, prinsip tabayun sangat penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoaks maupun narasi politik berbasis agama. Lalu, sini hubul watan dan persatuan bangsa atau hubul watan sendiri adalah cinta tanah air, merupakan sikap menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa. Dalam kehidupan politik, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menimbulkan permusuhan maupun perpecahan di masyarakat. Nah, oleh karena itu, agama harus menjadi sumber etika, kedamaian, dan persatuan, bukan digunakan untuk menyerang kelompok lain demi kepentingan politik. Nah, untuk mengurangi polarisasi agama di media sosial, diperlukan sikap yang lebih bijak dalam menerima informasi. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar mampu membedakan informasi yang benar maupun hoax. Selain itu, prinsip tabayun harus diterapkan sebelum menyebarkan suatu berita di media sosial. Sebagai generasi muda, kita juga harus menggunakan media sosial secara bijak dan mengutamakan persatuan dibanding fanatisme politik kelompok tertentu. Kesimpulannya adalah media sosial dapat memperkuat polarisasi politik berbasis agama melalui penyebaran narasi dan informasi yang memecah masyarakat. Dalam perspektif Islam Wasatiyah, umat diajarkan untuk melakukan tabayun, bersikap moderat, dan menjaga persatuan bangsa agar agama tetap menjadi sumber kedamaian, bukan sumber perpecahan. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.